warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saya ucapkan terima kasih kepada setiap rekan-rekan media pers yang hadir pada hari ini atas undangan untuk pemberitaan dan juga peliputan terkait konferensi pers yang kami adakan, tim bantuan hukum dan pencari keadilan bagi keluarga Ibtu Tommy Samuel Marbun. Telah hadir bersama-sama dengan kami dari kedua keluarga ya. Yang pertama adalah dari keluarga Marbun. Ada ayah dari Ibtu Tommy, Bapak Marbun, lalu ada ibu dari Ibtu Tommy, Inang Gultom, lalu ada adik yang juga merupakan pengacara Tommy, yang pada akhirnya bersatu dengan kami menambahkan kekuatan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah hanya untuk mencari keadilan dan kepastian di mana keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Lalu juga hadir bersama kami, bersama kita semua di sini ada istri dari Ibtu Tommy Samuel Marbun yang juga ibu dari seorang anak ya, yang bernama Shem. Mungkin ada di mobil ya, gitu ya. Lalu hadir juga di tengah-tengah kita mertua dari Ibtu Tommy Samuel Marbun, Bapak Tarigan. Bapak ini purnawirawan kepolisian. Jadi dalam prakteknya kemarin banyak juga berkontribusi mencari langsung dengan segenap pikiran dan tenaga. Dari mulai dinyatakan hilang sampai dengan pencarian ketiga, bahkan sampai saat ini, teman-teman. Lalu ada mertua perempuan dari Ibtu Tommy Samuel Marbun, Nyonya Tarigan, dan tentunya kami semua yang hadir di sini dari tim bantuan hukum dan pencari keadilan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Perkenalkan, nama saya Martin Lukas Simanjuntak. Telah hadir juga di samping saya ada Bang Jelani Kristo, ada Kak Elisa Ragi, dan ada Amang Manotar Tapubolon, dan juga rekan Genu Waru, dan juga masih banyak lagi rekan-rekan advokat kami yang lain di belakang kami dan juga di depan ya, yang tentunya mungkin nanti pada bagian penutup juga akan kami sampaikan siapa-siapa saja. Lalu hadir juga bersama-sama dengan kami ya, inang kita yang cantik, di mana setiap ada ketidakadilan, di mana setiap ada orang-orang yang tidak bersuara, yang bisa tidak bersuara, ada juga inang di situ untuk mewakili supaya orang-orang yang tidak bersuara ini bisa menyampaikan suaranya kepada orang-orang ataupun pejabat yang seharusnya mendengarkan suara-suara ataupun jeritan tangis setiap insan warga negara Indonesia yang sedang kesusahan. Inang Irma Huta Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pers dan media, hari ini kami hadir di sini mengundang bapak-bapak, ibu-ibu. Tujuannya adalah hanya satu, untuk meminta negara ini dan juga pemerintah bertanggung jawab untuk menemukan anak bangsa yang bertugas sebagai perwira kepolisian yang diberikan penugasan secara resmi sebagai penegak hukum. Namun dalam menjalankan proses penegakan hukum justru yang bersangkutan hilang sampai sekarang tidak ditemukan di mana limbahnya. Sudah beberapa kali diadakan upaya untuk mencari keberadaan beliau, namun faktanya sampai saat ini belum ketemu atau belum ada satu petunjuk pun di mana tanda-tanda keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Tentunya ini menimbulkan kesedihan dan kedukaan bagi keluarga yang sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tommy. Dibilang meninggal enggak, keluarga masih meyakini bahwa Ibtu Tommy Samuel Marbun masih ada. Karena kenapa? Negara tidak bisa memberikan suatu petunjuk di mana keberadaan jenazahnya kalau meninggal. Sehingga ini merupakan tanggung jawab negara
dan tugas setiap aparat penegak hukum dan juga stakeholders terkait untuk menemukan di mana itu Tommy Samuel Marbun kalau dia masih hidup, atau di mana jasadnya ketika memang itu Tommy Samuel Marbun sudah atau telah gugur. Itu hutang negara yang harus dibayar kepada keluarga itu Tommy Samuel Marbun. Tidak ada tawar-menawar kalau untuk itu, teman-teman. Wajib. Tidak bisa atas alasan takdir, atas alasan lapangan, atas alasan sumber daya, tidak dilakukan pencarian sampai ketemu. Minimal kalau tidak bisa ketemu utuh, bisa ditemukan potongan ataupun petunjuk-petunjuk lain yang menandakan bahwa memang beliau gugur dalam tugas. Karena ini masalah kepastian. Apa yang akan disampaikan oleh keluarganya kepada anaknya nanti siap? Di mana bapaknya? Apa statusnya? Hilangkah? Kalau hilang, di mana? Kalau misalkan meninggal, di mana jasadnya? Di mana bisa dikuburkan? Di mana dia bisa nanti berdoa? Anak dan keluarganya ini bagi bapaknya untuk menghormati kehidupan ataupun tugas yang telah dilakukan. Ini kewajiban negara. Sebagai tambahan, sebelum nanti teman-teman saya melanjutkan pada beberapa bagian, kami telah menerima kuasa dari keluarga, dan setelah menerima kuasa di awal bulan Juni, kami sudah menindaklanjuti dalam bentuk pengiriman dan menyerahkan surat secara langsung kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di mana surat tersebut kami urai dengan jelas dengan permohonan untuk dapat melakukan pencarian yang keempat, dengan isinya nanti tim yang pencari fakta yang tergabung dalam tim tersebut bukan hanya dari kepolisian, supaya pencarian itu bisa lebih optimal. Lalu selain kepada kepolisian atau kepala kepolisian, kami juga sudah bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena kita ini kan rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat atau Komisi 3 dalam hal ini merupakan salah satu aspirator yang bisa menyampaikan suara kami tatkala mungkin nanti suara-suara kami tidak tersampaikan ke pemerintah. Hari Selasa lalu tanggal 10 Juni surat tersebut sudah diterima di bagian kesekjenan ya, rekan Jelani. Dan kami berharap dua surat ini dapat segera direspon sehingga kami bisa menyampaikan secara langsung, secara tatap muka dan dengan presentasi terhadap apa-apa saja yang pada saat pencarian ketiga kami lihat itu ada beberapa kejanggalan dan juga belum optimal. Ini versi keluarga. Kalau memang versi dari tim pencariannya sudah optimal, tentunya ini kan ada check and balances. Seperti contoh kemarin pada saat pencarian pertama itu ya, Amang Tarigan yang sempat ada mengatakan bahwa ada KKB. Ternyata KKB itu sumbernya dari dukun. Bukan ada KKB, tapi menurut dukun ada KKB di sana. Ini pada saat pencarian pertama ya, Amang Tarigan. Secara fakta nggak ada. Nah, ini disampaikan kepada pimpinan di pusat, sehingga pada saat itu pimpinan dari pusat nanya, KKB-nya ada di mana? Ada di hutan, jaraknya berapa meter? 400 meter. Bagaimana cara kau melihat KKB di hutan dengan jarak 400 meter? Sampai ada pertanyaan seperti itu. Nah, makanya hal-hal seperti ini ternyata ada lagi berulang di pencarian ketiga, sehingga sangat dirasa penting bagi keluarga dan juga tim penasihat hukum untuk memaparkan apa-apa saja kejanggalannya. Oke, tak perlu berlama-lama. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Amang Manotar Tebu Bulut. Selamat sore, terima kasih teman-teman dari media dan juga rekan-rekan saya dari tim bantuan hukum dan pencari keadilan bagi keluarga Ibtu Tommy Marbun. Pertama perlu kami sampaikan apa saja kejanggalan dalam pencarian ketiga yang sudah dilakukan di Teluk Bintuni, Papua. Pertama, tidak dilakukannya pencarian di lokasi titik merah atau di TKP. Ya, tidak dilakukannya pencarian di titik merah atau TKP, lokasi di mana Ibtu Tommy Samuel Marbun itu hilang
Lokasi hilangnya Ibtu Marbun dikenal sebagai titik merah, namun tidak pernah dijadikan fokus pencarian. Istri dari Ibtu Tommy Marbun menyampaikan pertanyaan terkait pencarian di titik lokasi kejadian hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan ditanggapi oleh Brigjen Gatot M bahwa titik tersebut ada, namun berbeda informasi dari pihak Basarnas bahwa tidak pernah melakukan pencarian di titik merah hanyutnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, tapi hanya mencari di titik hijau ke titik kuning. Justru pencarian dilakukan di lokasi lain atau titik hijau dan kuning yang tidak ada relevansinya secara geografis dengan lokasi kejadian di mana hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Yang kedua, tidak dilakukannya olah tempat kejadian perkara atau TKP, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga kini belum pernah dilakukan oleh olah TKP, ya, secara sah dan prosedural di lokasi tempat korban diduga hanyut. Bahkan rekonstruksi yang dilakukan berada di sungai yang berbeda, di tempat yang berbeda dilakukannya, tanpa dasar parameter atau pembatas wilayah yang sah. Nah, kemudian bahkan peran pengganti sampai saat ini tidak diketahui oleh pihak keluarga, tidak diberitahukan kepada keluarga. Nah, poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun, hilang dan kembalinya alat komunikasi korban milik Tommy Marbun berupa handphone atau telepon genggam itu sempat hilang, ya. Nah, kemudian satu unit tidak dapat diakses atau dengan kata lain handphone Tommy Marbun itu sudah diblok. Nah, dan opsi pembukaan melalui reset ditolak karena beresiko menghapus data penting, ya. Nah, kemudian handphone tersebut dibawa dari TKP oleh Bribtu Ilham. Sementara HP itu, HP anggota lain seperti milik anggota Roland disebut hilang tetapi terdeteksi aktif di dalam hutan. Poin keempat yang perlu kami sampaikan adalah pengumpulan dan penahanan alat komunikasi sebelum operasi dilakukan. Nah, tidak seperti operasi pada umumnya, sebelum menyeberangi sungai, barang-barang anggota seperti handphone, rompi, senjata api pendek, dan helm anggota dikumpulkan di titik ambus atau titik kumpul di Sungai Cipedak, yang mana jarak tempuh dari titik kumpul tersebut ke titik tempat kejadian hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Pengumpulan dilakukan tanpa prosedur baku dan tanpa alasan operasional yang jelas. Nah, kemudian kejanggalan lain yang kelima, ya, tidak diperiksanya saksi fakta atau yang melihat dan mengalami peristiwa. Dalam perkara hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, ada beberapa saksi fakta di lokasi kejadian atau TKP. Namun hingga saat ini saksi fakta tersebut tidak pernah diperiksa, ya. Nah, poin yang keenam, tekanan yang terjadi dan dialami oleh keluarga dan pernyataan sepihak. Saat berada di TKP, keluarga korban ditekan oleh Kapolda untuk menerima bahwa kasus ini bukan sabotasi, bukan konspirasi atau pembunuhan. Nah, pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mengintervensi proses hukum dan investigasi. Kejanggalan yang ketujuh, penawaran tidak wajar kepada adik kandung Ibtu Tommy Samuel Marbun. Ya, ada penawaran kepada keluarga di ceritanya. Saat di lokasi kejadian, saudara kandung Ibtu Tommy Samuel Marbun yaitu Monteri Marbun mendapatkan tawaran, ya, menjadi polisi Paminal Mabes. Ada tawaran kepada adik Ibtu Tommy Samuel Marbun itu dari Paminal Mabes. Sini ada orangnya, nanti bisa diklarifikasi bersangkutan. Hal tersebut tidaklah etis dan wajar di saat keluarga sedang fokus mencari keberadaan hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kejanggalan yang kedelapan, video klaim KKB yang disampaikan oleh Propam Polri. Dalam pertemuan dengan pihak keluarga ditampilkan video dari KKB yang mengaku bertanggung jawab atas hilangnya korban. Namun validitas video itu belum dapat diverifikasi secara forensik
dan seolah diarahkan untuk mengalihkan tanggung jawab institusi. Oke. Nah, poin yang ke-9, tidak ada sterilisasi TKP meski terdapat 3 jenderal di lokasi. SOP atau SOP pengamanan operasi di zona merah tidak dijalankan meski terdapat 3 perwira tinggi di lokasi. Tidak dilakukan sterilisasi di sungai kiri kanan. Kontak tembak pun terjadi di sekitar lokasi tersebut. Kejanggalan yang ke-10, penawaran yang tidak wajar kepada keluarga. Ada penawaran itu kepada keluarga. Ada apa ini ya? Kok keluarga ditawar-tawarin sejumlah uang seperti itu? Terdapat laporan bahwa Kapolres sempat menawarkan proyek senilai 4 miliar rupiah kepada istri korban. Ada di samping saya. Setelah kejadian, yang menimbulkan pernyataan serius mengenai integritas dan motif apa? Kenapa menawarkan proyek senilai 4 miliar kepada saudara itu Samuel Marbun, istrinya ada di sebelah kanan. Nah, kejanggalan yang ke-11, pemeriksaan dan pelaporan senjata api. Perihal senjata api Ibtu Tomu Samuel Marbun, pihak keluarga belum mengetahui apakah telah diperiksa senjata selesai tugas dan isi pelurunya masih lengkap atau tidak. Ya. Adanya laporan terkait pertanggungjawaban senjata setelah operasi tersebut. Nah, kemudian poin ke-12, kejanggalan yang ke-12 adalah sangatlah tidak wajar saat seorang aparat negara kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan uang pribadi untuk membiayai operasional dalam operasi senyap yang harus ditanggung oleh Ibtu Tommy Marbun sebesar 30 juta rupiah. Jadi keluarga Tommy Samuel Marbun lah yang membiayai operasi ini. Ya, teman-teman ya. Nah, poin yang terakhir, poin ke-13, tidak pernah dilakukan sterilisasi pencarian. Ya. Dalam pencarian ketiga, Kapolda tidak mengirimkan personil anggota Brimob atau dari Mabes TNI untuk melakukan pengamanan sterilisasi ataupun pencarian di TKP atau tempat kejadian perkara. Kejanggalan lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mang Manor Tambulat. Dilanjutkan oleh rekan Genu Waru. Baik, terima kasih. Kami melanjutkan beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan di Paminal. Jadi ada 4 poin yang merupakan kami membuat banyak kejanggalan di sini. Yang pertama, keterangan dari anggota Bimo Stefanus. Apa kejanggalannya? Dari hasil pemeriksaan saat tim ke Paminal Mabes, yaitu awal mula kejadian ketika anggota Bimo Stefanus mencari kayu untuk mengecek kedalaman sungai. Saat dicek ke dalam air bunyi tiba-tiba bunyi bru. Jadi bunyi airnya. Dan yang berenang adalah Ibtu Tommy Marbun. Bimo Stefanus pun ikut berenang. Nah, infonya mereka bersama hanyut dan ada suara teriak dan Rola keluar dari hutan dan melihat Ibtu Tommy Marbun ada di tandusan. Nah, itu keterangan dalam BAP-nya. Yang kedua, pimpinan Paminal. Ya, pimpinan pemeriksaan di Paminal di daerah yang pimpin kompol pangkatnya. Ya, pangkatnya kompol. Yang diperiksa AKBP dari Akpol. Yang ketiga, kejanggalan ketiga adalah surat permintaan Basarnas diragukan keabsahannya. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Surat permintaan bantuan pencarian kepada Basarnas yang disampaikan oleh Wakapolres tidak memiliki tanda terima atau bukti pengiriman. Jadi Basarnas juga menyatakan tidak pernah menerima atau menindaklanjuti surat tersebut. Nah, yang terakhir yang menjadi kejanggalan dalam pemeriksaan di Paminal ini adalah tidak diperiksanya seluruh personil di Mabes Polri. Ya, tidak pernah diperiksa. Seluruh personil yang berada dalam satu operasi tidak diperiksa oleh Propam Mabes Polri, melainkan hanya diperiksa di Polda, di daerah lagi. Ya.
Pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh pihak Irwasop atau Divisi Pengamanan Internal Pusat atau Paminal. Ya, itu beberapa. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih rekan gitu. Sebelum saya sampaikan kepada Kak Elisa lagi, ini poin 4 ini maksudnya begini teman-teman ya. Jadi yang bertugas bersama-sama dengan Tommy pada saat hilangnya Tommy itu tidak diperiksa di Mabes Polri atau di Paminal Mabes Polri, tapi diperiksanya di daerah. Nah, secara psikologi berbeda ini teman-teman. Ya, kalau diperiksa di Mabes, dipisah, diperiksa lama, ini pasti akan ada yang berbeda ini statementnya atau keterangannya. Ya, ketimbang dia diperiksa di daerah, diperiksa bareng-bareng, pasti berbeda. Saya tahu kok step-step dan prosedurnya bagaimana Mabes kalau sudah memeriksa gitu ya Pak Minal. Nah ini tidak dilakukan, yang dipanggil itu hanya perwira-perwira saja seperti Kapolres dan Kapolres. Ya, itu tadi saya coba pertajam. Lalu yang berikutnya terkait surat Basarnas. Surat Basarnas ini kami juga punya surat ya, langsung dari Basarnas, nanti mungkin akan disampaikan oleh Terry Marbun yang menyatakan tidak pernah ada surat ke Basarnas dari Polres. Nah makanya kalau Paminal memeriksa Wakapolres memiliki surat, pernah nggak dikonfirmasi ke Basarnas? Pernah nggak ditanya ke Terry lagi setelah diperiksa? Kok tiba-tiba mengeluarkan surat? Ya, belum cukup bukti gitu loh. Ya, kalau belum cukup bukti ya dicari kan, bukan dilaporkan doang, cari. Gitu. Jadi saya pikir itu untuk mempertajam. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada rekan Eli Saragi. Baik, Bapak Ibu teman-teman media, saya lanjutkan. Setelah tadi kami membacakan kejanggalan-kejanggalan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang barusan kita dengarkan bersama-sama, maka dalam hal ini kami meminta ataupun memohon yang pertama, pemeriksaan terhadap seluruh alat komunikasi yang digunakan oleh Bribka Rolando Manggapo, Wakapolres Kompol Ade Luther Farfar, serta Kapolres AKBP Dr. Hoirudin Wahid sejak tanggal 2 sampai 31 Desember 2024. Yang kedua, pemeriksaan senjata dan sisa peluru seluruh personil, termasuk yang berada dalam longboat bersama Ibtu Tommy Marbun, serta audit menyeluruh terhadap alat komunikasi dan senjata api yang digunakan dalam operasi. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pengembalian HP Ibtu Samuel Marbun. Yang menghantarkan HP itu adalah Ilham. Selayaknya, sewajarnya dia juga harus diperiksa, itu maksudnya. Yang selanjutnya, keempat, pemeriksaan terhadap personel yang melakukan penembakan terhadap individu bernama Martin yang disebut sebagai anggota KKB guna menelusuri kemungkinan salah sasaran. Yang kelima, pemeriksaan terhadap personel yang menyampaikan informasi tidak akurat kepada keluarga korban. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa antara Kapolres, Wakapolres, dan Roland sebagai Kanit Resmo Polres Teluk Bintuni memberikan informasi yang berbeda-beda. Pertama menyampaikan bahwa Ibtu Tommy Samuel Marbun longboatnya terbalik. Kapolres kembali menyampaikan bahwa karena Ibtu Tommy Samuel Marbun duduknya di belakang sehingga tergelincir dan jatuh, tidak ada yang melihat. Bahkan teman-teman satu longboatnya pun katanya tidak ada yang melihat. Yang ketiga, dari Roland menyampaikan bahwa dia sendiri melihat Samuel berjalan dari sungai yang satu pada saat menyeberang, dan tiba-tiba dia berada di atas tambusan, ada gundukan tanah, dan hanya sebentar mengangkat tangan satu kali, tiba-tiba hanyut oleh sungai. Jadi kami meminta kepada ketiga yang memberikan informasi yang berbeda ini kepada keluarga untuk turut serta diperiksa. Selanjutnya,
pengulangan pencarian keempat secara menyeluruh di titik lokasi hilangnya Ibtu Tommy Marbun dengan dugaan kuat bahwa beliau bukan tenggelam, melainkan mengalami tindakan kekerasan, termasuk kemungkinan penembakan dan penguburan tanpa prosedur resmi. Karena seorang perwira tidak mungkin bisa hanyut kalau kita melihat sungainya itu tidak dalam. Selanjutnya, dilakukan olah TKP resmi dan terbuka di titik merah tempat korban dilaporkan hilang. Selanjutnya, di seluruh personel yang terlibat dalam operasi diperiksa oleh Irwasum atau di Propam Mabes Polri, bukan oleh pemeriksa daerah. Selanjutnya, penelusuran terhadap motif dan maksud penawaran proyek kepada istri korban yang senilai 4 miliar. Pengawasan langsung dari Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kompolnas untuk memastikan objektivitas penanganan kasus ini serta keterlibatan aktif Komisi Kepolisian Nasional serta institusi pengawasan lainnya agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan dan objektif demi keadilan. Selanjutnya kami juga menuntut klarifikasi dan tanggung jawab terbuka dari Kapolres, Wakapolres dan Kapolda Papua Barat atas seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Selanjutnya kami juga meminta kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia harus segera membentuk tim pencari fakta tahap 4 secara independen. Dan kami juga meminta audiensi resmi dengan Kepala Basarnas agar dilakukan operasi pencarian ulang. Kami juga menuntut kepada Komisi 3 DPR RI diminta kembali mengadakan rapat dengar pendapat bersama keluarga dan tim bantuan hukum. Selanjutnya, kami meminta untuk publikasi terbuka hasil investigasi dan dokumentasi dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, dan Propam untuk kejelasan dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, tuntutan tambahan kami disampaikan Bapak Jelani. Silakan. Baik. Saya akan lanjutkan dengan poin ke-7, tuntutan tambahan yang harus dilakukan. Pertama, klarifikasi menyeluruh dari Wakapolres atas pernyataan bahwa telah diminta bantuan Basarnas yang hingga kini tidak dapat dibuktikan secara administratif. 2. Penjelasan mengapa pencarian dilakukan di lokasi yang tidak sesuai dan tidak dengan titik hilang korban. Ini aneh sekali, tapi nyata. Harusnya yang saya tahu, yang kami tahu, olah TKP cari tempat di mana terjadi titik kalau terbalik speedboatnya di situ. Terus kedua, di mana itu Tommy berenang, apakah hanyut? Atau di mana titik di mana jatuh tergelincir? Ya, ini harusnya di titik A, di tempat kejadian, dicari di D atau G. Kira-kira masuk akal logika sehat nggak? Saya nggak tahu. Penyidik ini, Kapolri ini, pemeriksaan ini belajar hukum dari mana? Waduh, rusak ini kalau begini. Oke, selanjutnya. Evaluasi atas informasi kontak tembak dengan KKB yang disebut-sebut menjadi alasan terkendala pencarian. Wah, ini kalau sudah percaya dengan dukun, informasi dari dukun, bukan fakta. Waduh, apa yang mau kita, keadilan didapatkan oleh pihak keluarga. Audit dilengkapkan terhadap seluruh senjata, sisa peluru, dan perlengkapan personel. Minta klarifikasi dari Kapolres dan Kapolda mengenai alasan pencarian tidak dilakukan TKP. Usut kebenaran dengan alibi penembakan Martin sebagai upaya menutupi fakta. Ya, jadi semua ini harus terungkap dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, poin 8, penutup. Kami menegaskan bahwa hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun bukan sekedar tragedi personal, tetapi juga ujian bagi keadilan institusi negara.
kami berdiri di sini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menuntut terang atas sebuah peristiwa yang tidak dapat dijelaskan logika personel dan murni kemanusiaan. Dan kami menegaskan kembali bahwa keluarga besar Ibu Tommy Samuel Marbun hanya menginginkan kejelasan, keadilan, dan kebenaran atas hilangnya salah satu putra terbaik bangsa dalam bertugas. Kami percaya tidak dapat satupun prajurit negara yang boleh hilang tanpa pertanggungjawaban institusi. Kami tidak akan berhenti sampai hak-hak korban dan keluarga ditegaskan secara hukum dan moral. Jadi sampai kapanpun kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan ini, keluarga dan pengacara. Kami berharap dan kami masih percaya dari institusi kepolisian, Bapak Kapolri secara khusus mampu dan sanggup mengatasi ini. Masalahnya sebenarnya gampang sekali kok. Petunjuk sudah ada kok, kronologis dari awal bagaimana ceritanya, tinggal dilaksanakan mau nggak? Kira-kira kalau Kapolri tidak mampu, ya serahkan kepada tim hukum aja, biar kami melibatkan dari mungkin dari kejaksaan, dari TNI begitu ya, untuk mencari ini. Tetapi secara khusus kami dari tim kuasa hukum akan meminta Presiden untuk turun tangan untuk menyelesaikan ini. Ketika kasusnya si Sambo bisa terungkap, ini polisinya polisi loh. Masa ini nggak bisa sih? Hanya pertanyaan mau atau tidak, atau mau ditutup-tutupi supaya kami juga tahu Tommy ini hilang atau dihilangkan. Itu harus jelas. Oke? Kepada semua pihak kami mohon keterlibatan aktif dalam mengawal dan menuntaskan kasus ini. Hanya dengan kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap hukum, kita bisa menyelamatkan kehormatan Polri dan keluarga korban. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Kami mengundang seluruh pihak termasuk media, masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini agar terang benderang di hadapan hukum dan nurani publik. Kami berharap konferensi pers ini dapat menjadi langkah awal untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus mendorong pihak berwenang khususnya kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak tegas, profesional, dan mengutamakan prinsip keadilan. Jadi kalau kepolisian masih mau diharapkan untuk dipercaya oleh masyarakat, melindungi, mengayomi, tolong ya Kapolri lakukan tindak ya anak buahnya, baik tadi Kapoldanya dipanggil, Kapolresnya dipanggil, Wakapolresnya dipanggil, dan Roland Kanitnya dipanggil, dan semua yang turun ke TKP harus dipanggil. Begitu ya, jangan sampai ada ditutup-tutupi dan jangan ada dusta di antara kita. Kami berharap bahwa Kapolri, pemerintah, presiden memiliki hati nurani di sini. Ya, kira-kira kalau korban ini dia sebagai keluarga mereka seperti apa? Kami sebagai pengacara turut terpanggil, turut merasakan apa yang keluarga rasakan. Jadi, adapun pengacara yang sudah terlibat di sini ada 66. Oke. Terima kasih ya, penutup. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim pengacara yang sudah terlibat di sini ada 66 pengacara dan kemungkinan terus akan bertambah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya akan sebutkan satu persatu ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi yang mulia. Kenapa saya bilang profesi yang mulia? Karena kami semua di sini terpanggil untuk membantu keluarga tanpa meminta bayaran. Saya pertegas di sini, Rp1 pun tidak kami kenakan biaya. Jadi kalau kami saja advokat peduli kepada petugas kepolisian, seharusnya institusi kepolisian jauh lebih peduli terhadap anggotanya. Dan negara ini wajib bertanggung jawab. Gak ada cerita katanya takdir, gak boleh itu. Oke. Saya dengan Martin Lukasimanjuntak
lalu ada Bang Saur Siagian, lalu ada Bang Kamarudin Simanjuntak, ada rekan saya Jelani Kristo, ada Kak Elisa Ragi, lalu ada Bang Fredrik J. Pinagunari, lalu ada Abang Nelson Simanjuntak, lalu ada Kakak Rosalina Simangunsok, rekan Feni Damaris, lalu ada rekan Christian Latumenten, ada rekan Julia Buhari, lalu ada rekan Marija, rekan Tumini Ali, rekan Endang Sulasetiawa, rekan Handoko Setiojo Jubono, lalu ada rekan Muhammad Ferry Insan, ada rekan Sri Isnenti Kustriani, ada rekan Andreas Andi Irawan, rekan Riston Silalahi, rekan Yuspan Zaluku, rekan Maman Arde, rekan Biasiam Baton, rekan Esa Jadi Simanjuntak, rekan Sobari Kamil, rekan Kartika Nirmala, rekan Adil Putra Hulu, rekan Porkis Parlaungan, rekan Dadang, rekan Steven Simanjuntak, rekan Teti Mariana Sitanggang, rekan Jen Caroline Mapailai, rekan Maruga Sinaga, rekan Genu Waru, rekan Rapen Ame Sinaga, rekan Robi Paul, rekan Gading Simanjuntak, rekan Monteri Marbun, rekan Manotar Tampu Bolon, rekan Jointar Gultom, rekan Alfian Mark Sinaga, rekan Huala Herianto, rekan Mulyadi Yasin, rekan Ratno Superintendent, rekan Novel Herianto, rekan Brandes Utapia, rekan Rohmani, rekan Ardito Balintang Simanjuntak, rekan Ferdi Yeminase, rekan Pintor Marulak Tampu Bolon, rekan Eli Susanti, rekan Debi Syahputra, rekan Juniper Panjaitan, rekan Musa Darwin Pane, rekan Sastra Dewi Sentosa, rekan Norma Andriani Nafis, rekan Julantri Manalu, rekan Enrik Arsinus Limbong, rekan Riko, rekan Rahman Juko Purnomo, rekan Deden Setiawan, rekan Jansen Edinata Simanjuntak, rekan Julius Renaldo, rekan Suyono, rekan Hendra, rekan Kadrin, rekan Suryo Pranoto, rekan Henry Tampu Bolon, rekan Nathaniel, EM Hutagaul, dan rekan Marto Wibowo. Demikian teman-teman pers. Selanjutnya nanti kami akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan pers untuk memberikan ataupun melakukan sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan berikan waktu kepada Inang Irma untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Inang Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera. Saya merasa mendapat kehormatan Inang Amang karena diminta untuk menjadi orang yang boleh berbicara untuk urusan sosial dan juga membantu keluarga dalam menghadapi ini. Karena belajar dari pengalaman Joshua pada kasus Sambo, tadi sudah dibahas oleh para pengacara di sini bahwa banyak sekali kejanggalan yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang seharusnya menjadi perhatian bagi kepolisian kita. Namun ada hal yang sama pentingnya dengan peristiwa investigasi, penyelidikan atau pencarian, yaitu batin dan mental dari keluarga. Secara emosi, secara psikologis, bisa kita bayangkan atau tidak bagaimana rasanya keluarga yang selama 6 bulan ini tidak ada kepastian sama sekali. Waktu kita di kasus Joshua, kita tidak punya kepastian apakah dia dibunuh ataukah dia mati karena tembak-tembakan sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Namun itu memerlukan 2 tahun pada waktu itu ya. Nah, hal ini menjadi lebih menyakitkan bagi keluarga karena jasadnya tidak diketemukan, keberadaan beliau. Keluarga menolak untuk disebut almarhum Tommy ya. Ini rekan-rekan media tentunya tahu. Seandainya itu anggota keluarga kita, lalu disebut bagaimana, kapan terakhir bicara dengan almarhum Tommy, ibu, bapak, istri dan keluarganya menolak. Tommy belum almarhum. Kenapa? Karena kami tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ceritanya pun masih simpang siur. Secara budaya, kita ini orang Timur, ya kan? Nggak usah bicara orang Batak dulu, sebagai orang Timur saja, makam, kuburan itu penting sekali. Iya kan? Pangeran Diponegoro itu berperang karena kuburan leluhurnya digusur oleh Belanda. Artinya kita
menguburkan itu bukan hanya sekedar menanam seperti pohon saja. Ada banyak sekali makna di situ, lalu juga batin dari keluarga yang bisa merasa lega ketika sudah tahu ini anak saya sudah mati, ini anak saya masih hidup. Kalau mati masih ada pertanyaan lain kan, bagaimana matinya? Maka dari itu bisa dipahami jika keluarga tidak berkenan Tommy disebut sebagai almarhum. Saya sendiri merasa bahwa bagaimana saya dan rekan-rekan bisa membantu menguatkan batin dan mental keluarga itu penting sekali. Bukan hanya saudara-saudaranya Tommy, tapi ada Ria di sini yang cita-citanya mau membaptis anaknya. Nanti saja, tunggu tugasnya selesai, kata Tommy. Tunggu Natal, mungkin kita bisa lakukan di bulan Januari, ya kan? Sampai hari ini Samuel itu yang ceria, yang belum tahu bapaknya kenapa tidak pulang, masih belum bisa dibaptis karena memang menunggu. Kita tahu ada ibu yang berpuluh-puluh tahun membawa payung dan protes di depan istana karena anaknya belum ditemukan sampai hari ini. Ya. Kalau mereka mendoakan, mereka tidak tahu mendoakannya bagaimana. Jadi saya pikir ini adalah hal yang membuat kita semua harus bersungguh-sungguh membantu bagaimana keluarga bisa menghadapi ini. Dan bagi saya, hilangnya satu orang nggak bisa dihitung dengan satu orang saja, iya kan? Satu nyawa yang hilang, walaupun dia masih hidup dan dia disembunyikan atau teraniaya, maka itu adalah dosa bagi kepolisian Republik Indonesia dan dosa bagi kita sebagai bangsa ini yang tidak mampu, bukan hanya tidak mampu menemukan, tidak mampu memberikan penjelasan terhadap keberadaan Tommy. Jadi saya memberikan dukungan penuh kepada keluarga yang ada di sini agar diberikan kekuatan, karena ini adalah perjuangan yang sesungguhnya dari keluarga yang kehilangan, dan tidak mudah rekan-rekan pers, media, bantuan dari media dan netizen yang membuat kami bisa menjalankan pendampingan dengan lebih bersemangat dan lebih kuat. Semoga keluarga diberikan kekuatan batin untuk tetap mencari dan kita bersama-sama bersama mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.